Haji ini merupakan ibadah puncak dari kesempurnaan kita punya agama, yaitu al-Islam. Bahkan kesempurnaan agama Islam itu diumumkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah ayatnya itu pada saat puncak pelaksanaan ibadah haji. Ayat yang sering kita dengar, yang sering kita baca dan juga kita banggakan tentang kesempurnaan agama Islam ini, ya. Ayatnya apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kamu agama. Agama Islam ini sudah sempurna. Dan aku sempurnakan pula hari itu, pada hari itu nikmatku atas kamu. Sama-sama sempurna. Kalau agama itu di situ disebutkan pakainya kata al-akmaltu. Akmaltu. Itu dari kata apa? Al-kamal. Kamal ini sempurna. Kalau nikmat yang biasa itu pakai redaksinya atmamtu. Tamam. Tamam itu baik, sempurna. Kenapa Allah bedakan? Karena al-kamal itu yang menunjukkan kesempurnaan agama ini adalah puncak kesempurnaan, final, udah paling tinggi. Tidak ada lagi kesempurnaan setelah nikmat yang final itu. Karena Rasulnya sudah terakhir, Nabi Muhammad SAW, wahyunya, kitabnya Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir, syariatnya yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah syariat penutup dari seluruh rangkaian syariat yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Maka itu sudah sempurna. Kalau nikmat itu ya sempurna untuk hari ini, tapi belum tentu buat besok. Ada kadaluarsanya, ada batas waktunya. Besok diperbaharui lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ayat itu diturunkan kepada Nabi SAW, itu kapan terjadinya? Itu pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, haji wadaknya Rasulullah. Jadi Nabi ketika menyampaikan khutbah wadaknya, khutbah perpisahannya pada haji terakhir tahun 10 Hijrah sebelum Rasulullah wafat, itulah waktu di mana Allah turunkan ayat tentang kesempurnaan agama Islam ini. Dan itu dalam momentum puncak pelaksanaan ibadah haji, yaitu apa? Wukuf di Arafah. Artinya apa? Ibadah haji ini ibadah yang merupakan puncak dari kesempurnaan agama Islam. Nah, pertanyaannya sekarang, kita ini umat Islam ya, merasakan nggak nikmat Allah yang besar itu? Apakah kita sudah menjaga Islam ini sebagai nikmat karunia Allah yang paling besar? Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah berupa al-Islam itu? Bagaimana kita mengoperasionalkan ajaran Islam ini dalam seluruh aspek kehidupan kita? Nah, itulah cara kita mensyukuri nikmat kesempurnaannya agama Islam. Jadi jangan cuma kita bangga sebagai muslim, kita bangga sebagai umat pengikutnya Rasulullah SAW, kita bangga punya kitab Al-Quran, satu-satunya kitab yang masih terjaga, asli, orisinil, tidak pernah bisa diselewengkan, tidak pernah bisa dirusak, satu huruf pun tidak ada yang luput dari apa? Dari Al-Quranul Karim ini. Makanya kita bersyukur Al-Quran ini masih tetap utuh, terjaga, asli, dibaca, dihafalkan oleh seluruh kaum muslimin dari anak-anak kecil sampai orang tua, dibaca di dalam sholat, dibaca di luar sholat, dikaji kandungannya. Maka itulah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita umat manusia. Kalau tidak ada Al-Quran ini, maka hancurlah dan rusaklah umat manusia. Nah, itulah kesempurnaan agama Islam. Memandang urusan dunia dan akhirat ini seimbang, ya, harta dunia ini sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan nikmat yang sangat besar, nikmat iman dan Islam, nikmat kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju Baitullah, menuju rumah Allah, melaksanakan ibadah subuh berjamaah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, semua niat baik kita, semua hajat dan doa-doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dirahmati dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam mari kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan atau menyelenggarakan ibadah kurban. Juga kaum muslimin dan muslimat dari penjuru dunia yang mendapatkan kemuliaan dari Allah melaksanakan ibadah haji pada tahun ini juga sudah menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya. Tinggal tugas dan kewajiban kita sekarang ini adalah bagaimana menggali, mengambil hikmah dan manfaat-manfaat dari prosesi pelaksanaan ibadah haji itu untuk kebaikan umat. Haji ini bukan ibadah biasa. Haji ini merupakan ibadah puncak dari kesempurnaan kita punya agama, yaitu al-Islam. Bahkan kesempurnaan agama Islam itu diumumkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah ayatnya itu pada saat puncak pelaksanaan ibadah haji. Ayat yang sering kita dengar, yang sering kita baca dan juga kita banggakan tentang kesempurnaan agama Islam ini. Ya, ayatnya apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kamu agama. Agama Islam ini sudah sempurna. Dan aku sempurnakan pula hari itu, pada hari itu nikmatku atas kamu. Kok sama-sama sempurna? Tapi dalam bahasa Arab, ya, kata yang digunakan untuk agama dan nikmat yang bersifat selain agama kok berbeda. Kalau agama itu di situ disebutkan pakainya kata al-akmaltu, akmaltu. Itu dari kata apa? Al-kamal. Kamal ini sempurna. Kalau nikmat yang biasa itu pakai redaksinya atmamtu. Tamam, tamam itu baik, sempurna. Kenapa Allah bedakan? Karena al-kamal itu yang menunjukkan kesempurnaan agama ini adalah puncak kesempurnaan, final, udah paling tinggi. Tidak ada lagi kesempurnaan setelah nikmat yang final itu. Ya. Agama itu tidak ada syariat yang baru, tidak ada pembaharuan dalam prinsip-prinsip pokok akidah dan ibadahnya. Itulah al-kamal.
Udah paling sempurna, udah final. Tidak ada inovasi-inovasi baru, tidak ada rekayasa-rekayasa, tidak ada ya racikan-racikan baru dalam masalah agama. Agamanya sudah sempurna. Ya. Karena Rasulnya sudah terakhir, Nabi Muhammad SAW, wahyunya, kitabnya Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir, syariatnya yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah syariat penutup dari seluruh rangkaian syariat yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Maka itu sudah sempurna. Ya. Kalau nikmat itu ya sempurna untuk hari ini, tapi belum tentu buat besok. Hari ini kita bisa makan, nikmat, sempurna, alhamdulillah. Tapi kan namanya makan, kita terus menerus ada. Ya. Hari ini makan, besok juga makan, setelahnya makan lagi. Nikmat yang baru hari ini kita rasakan, itu juga akan habis. Ada kadaluarsanya, ada batas waktunya. Besok diperbaharui lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah at-tamam. Ya. Maka ketika ayat itu diturunkan kepada Nabi SAW, itu kapan terjadinya? Itu pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, haji wada'nya Rasulullah. Ya. Jadi Nabi ketika menyampaikan khutbah wada'nya, khutbah perpisahannya pada haji terakhir tahun 10 Hijrah sebelum Rasulullah wafat, ya, itulah waktu di mana Allah turunkan ayat tentang kesempurnaan agama Islam ini. Dan itu dalam momentum puncak pelaksanaan ibadah haji, yaitu apa? Wukuf di Arafah. Jadi kalau saudara datang ke Padang Arafah, ya, wukuf di Arafah, atau kita berkunjung, misalnya waktu umrah kita berkunjung datang ke Jabal Rahmah, ya, naik ke atas bukit Jabal Rahmah yang ada di tengah-tengah Arafat itu. Nah, disitulah tempat Allah turunkan wahyu tentang kesempurnaan agama Islam itu. Artinya apa? Ya, ibadah haji ini ibadah yang merupakan puncak dari kesempurnaan agama Islam. Ya, sampai ada seorang Yahudi pernah berkata kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, saya dengar ada satu ayat turun kepada kalian yang tidak ada dalam Taurat kami. Ya. Seandainya ayat itu turun kepada Musa dan diperuntukkan untuk kami kaum Yahudi, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya." Apa ayatnya kata Umar? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu Yahudi aja tahu. Ya. Mereka ngiri. Ya. Mereka iri. Kenapa ayat itu turunnya kepada Nabi Muhammad, enggak kepada Nabi Musa tuh? Enggak ada dalam Taurat. Allah mengatakan waraditu lakumul, selain al-Islam itu dina, waraditu lakumul Islam ini. Kan ayatnya kan ujungnya itu. Aku telah meridhoi agama Islam ini untuk kamu menjadikan apa? Kamu jadikan sebagai pedoman hidup. Itu enggak ada di kitab-kitab yang lain. Hanya ada di dalam Al-Quran. Sampai orang Yahudi itu ngiri, kalau ayat ini turun kepada kami, ada di dalam Taurat, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Nah, pertanyaannya sekarang, kita ini umat Islam, ya, merasakan nggak nikmat Allah yang besar itu? Apakah kita sudah menjaga Islam ini sebagai nikmat karunia Allah yang paling besar? Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah berupa al-Islam itu? Ya. Bagaimana kita mengoperasionalkan ajaran Islam ini dalam seluruh aspek kehidupan kita? Nah, itulah cara kita
mensyukuri nikmat kesempurnaannya agama Islam. Ya. Jadi jangan cuma kita bangga sebagai Muslim, ya. Kita bangga sebagai umat pengikutnya Rasulullah SAW. Kita bangga punya kitab Al-Quran, satu-satunya kitab yang masih terjaga asli, orisinil, ya. Tidak pernah bisa diselewengkan, tidak pernah bisa dirusak. Satu huruf pun tidak ada yang luput dari apa? Dari Al-Quranul Karim ini. Sebab kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab agama lain, wahyu agama lain, ya, itu jauh bedanya. Taurat itu Allah turunkan kepada Nabi Musa itu dalam satu gulungan sekaligus, turun sekaligus. Wa alqal alwah, ya. Itu berupa gulungan, tulisan. Taurat itu diturunkan oleh Allah, wahyunya kepada Musa itu berupa apa? Gulungan, tulisan. Ya. Bukan hafalan seperti Nabi SAW menerima Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu enggak ada. Nabi terima kertas tulisan dari Tuhan itu enggak ada. Hafalan. Ya. Taurat itu diturunkan melalui apa? Tulisan, beda. Dan tulisan itu hanya bertahan, ya. Tidak ada yang menghafalnya, tidak ada yang menguasainya, kecuali hanya orang-orang tertentu saja dari kalangan pemuka-pemuka agama itu. Ya, pemuka agama Islam yang ada pada zaman Nabi Musa alaihi salam dan setelah beliau wafat. Nah, Taurat ini kemudian setelah itu mengalami apa? Kerusakan, hilang, dihancurkan, dibakar. Jadi 800 tahun setelah Nabi Musa wafat, ya, kitab Taurat ini hancur. Ya, gulungan-gulungan Taurat itu hancur. Kemudian tidak ada lagi yang bisa menuliskannya. Ya, tiba-tiba datang ada seorang namanya Ezra yang di dalam Al-Quran itu disebutkan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Ezra itu adalah putra Allah. Ya, waqalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani berkata Al-Masih Nabi Isa putra Maryam itu adalah putranya Allah. Ya. Jadi mereka yang tidak terbiasa menghafal kitab sucinya lalu kemudian ingin menulis ulang lembaran Taurat itu, ya, maka dalam proses penulisannya itu, ya, karena sudah 800 tahun, ya, 8 abad itu. Akhirnya apa? Banyak sekali hal-hal yang diselewengkan, tidak sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini berbeda dengan Al-Quran. Makanya kita bersyukur Al-Quran ini masih tetap utuh, terjaga, asli, dibaca, dihafalkan oleh seluruh kaum muslimin dari anak-anak kecil sampai orang tua. Dibaca di dalam sholat, dibaca di luar sholat, dikaji kandungannya, ya. Maka itulah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita umat manusia. Kalau tidak ada Al-Qur'an ini maka hancurlah dan rusaklah umat manusia ini. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Islam ini tercermin di dalam amaliyah ibadah haji. Ya. Ibadah haji ini luar biasa. Ibadah yang bersifat fisik, ya, fisik tuh. Dan fisiknya ini lebih dari yang lain-lain. Kalau sholat kita sehat
hanya berdiri di tempat, ya. Kalau nggak sehat bisa duduk, sakit kaki, sakit pinggang, apa macam-macam bisa duduk. Kalau sakitnya lebih dari itu bisa sambil berbaring, ya. Kalau nggak bisa menggerakkan juga bisa dengan isyarat dan lain sebagainya, ya. Tapi ibadah yang bersifat fisik ini, haji ini itu lebih daripada sholat. Ya, kalau sholat kan nggak harus kita pergi ke luar negeri. Ya, sholat kita datang ke masjid terdekat atau di rumah kita sendiri mengadakan jamaah dengan keluarga. Ya, tapi kalau ibadah haji setahun sekali diselenggarakan eventnya dan kewajibannya itu seumur hidup sekali. Ya, itu memerlukan apa? Tenaga, memerlukan kekuatan fisik yang luar biasa. Kenapa? Karena ibadah haji itu, ya, itu memerlukan apa? Kekuatan fisik karena ada mobilitas pergerakan umat manusia, jutaan orang dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Lihat rutenya ini menarik ibadah haji itu. Ya. Tanggal 8 itu jamaah itu semua ke tarwiyah. Kemana? Ke Mina, hari tarwiyah itu. Ya, persiapan masuk kemana? Ke Arafah. Arafah itu bukan tanah suci, Pak. Jangan salah ya. Arafah itu bukan tanah suci seperti Mekah. Dia itu hanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Gerbang masuk menuju pintu tanah suci. Itu Arafah. Nah, qadarullah di Arafah itu, ya, itu adalah tempat pertemuannya pertama kali Adam dengan Hawa. Ya. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwasanya di Arafah itu, lembah Arafah itulah tempat Allah mengumpulkan seluruh umat manusia, ya, jiwanya sebelum dia dilahirkan ke alam dunia, ya, jiwa umat manusia, nyawa seorang anak manusia yang akan lahir ke muka bumi itu diospek dulu sama Allah di mana? Di Arafat. Makanya ada ayat yang mengatakan, surat Al-A'raf ayat 172, ya. Apa bunyinya? Tahu surat Al-A'raf ayat 172? Coba dibuka. Ustaz Jalal. Surat Al-A'raf 172. Al-A'raf 172. Ya. Itu menyebutkan tentang apa? Peristiwa yang gaib, yang tidak kita ketahui, tetapi kita menyadari bahwa itu pernah ada. Itu hanya ada dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah kumpulkan semua manusia sebelum lahir itu di satu tempat, ketika Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana? Ingatlah ketika Allah Tuhanmu itu mengambil, ya, sumpah dari anak cucu Adam. Ketika mereka berada di dalam sulbi orang tuanya. Dan Allah meminta persaksian mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang wajib berhak untuk kamu sembah? Ya. Alastu bi rabbikum. Qalu bala, semua manusia yang akan lahir ke dunia ini mengatakan apa? Benar ya Allah, Engkau adalah pencipta kami. Di mana kita bersaksi itu? Pernah nggak saudara ingat pernah bersaksi di hadapan Allah sebelum ke dunia ini? Nggak tahu kan? Itu diingatkan sama Allah di ayat ini. Sebelum lahir semua manusia ke alam dunia ini, semua nyawanya, jiwanya dikumpulkan oleh Allah di satu tempat, itulah lembah Arafah.
Itu tafsirnya para ulama. Kita bersaksi di hadapan Allah ketika Allah bertanya, bukankah aku Tuhan kalian? Ya, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Nah, di Arafah itulah ya, yang menjadi apa? Titik nol fitrah kita. Nah, tahu titik nol? Titik nol Nusantara di mana? Hah? Di mana? Di sono, di Aceh ya. Baru sekarang aja titik nol IKN ya. Baru apa, ibu kota ya, titik nol ibu kota di sono. Tapi titik nol Nusantara itu ada di Aceh. Ya kan? Semua negeri, semua itu punya di mana dia titik pertamanya itu. Nah, titik pertama umat manusia mengenal Allah, mentauhidkan Allah itu adanya di Arafah. Nah, ini banyak orang nggak tahu. Jadi kalau Anda datang ke sana, ke Arafah, Anda akan merasakan apa? Kita berkenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali itu ditaruh, diletakkan oleh Allah di mana? Di lembah Arafah. Ya. Makanya Arafah itu luar biasa. Dari situlah titik nol fitrahnya. Lalu kemudian nyambung ketemu dengan apa? Ayat yang Allah turunkan tentang kesempurnaan Islam ini, itu juga Allah turunkan di Arafah. Nyambung ya? Luar biasa. Itulah fitrah Islam. Ketika manusia lahir ke dalam dunia itu kan kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir ke dunia itu, dia lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah itulah tauhid. Di mana kita kenalan tauhid dengan Allah? Ya, berbaiat kepada Allah, siap untuk menyembah Allah, siap untuk mengikuti aturan-aturan Allah, berjanji sumpah setia di hadapan Allah. Sejak kita di alam arwah itu kita diangkat sumpahnya oleh Allah Ta'ala di mana? Di lembah Arafah. Ya, setiap kita kan punya profesi, ada sumpah profesi. Ada sumpah dokter, ada sumpah pengacara, ada macam-macam ya. Nah, kita ini semua manusia sama. Ya, belum ada profesinya, belum ada titel jabatannya, belum ada status sosialnya, semua ini kita sebagai hamba Allah, kita sudah angkat sumpah di hadapan Allah. Ya, yaitu di mana? Di lembah Arafah. Untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah haji yang pangkal titik utamanya itu ada di Arafah, ya. Dari situ jamaah di Arafah itu baru kemudian masuk kemana? Muzdalifah. Bersiap untuk kemana? Ke pekarangan rumah Allah. Jadi Muzdalifah itu masih pekarangannya. Gerbangnya itu di Arafah. Ya, pekarangannya itu di Muzdalifah. Ngapain? Ngambil batu. Ngambil batu buat apaan? Kok ada ibadah cuma ngambil batu? Ya. Ya. Ada ibadah kita sholat ngambil batu? Nggak ada. Ya. Kalau naruh batu pakai buat sujud, nah itu bukan ibadahnya kita. Ya. Batu itu bukan dipakai buat tempat sujud. Batu itu buat ngelempar setan. Maka perbekalan yang kita bawa itu adalah perbekalan batu 70 buah, ya. Untuk apa? Untuk dipakai untuk jamarat besoknya. Nah, disitulah untuk penyucian diri. Penyucian diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, komitmen kita untuk mengikuti perintah Allah, komitmen kita untuk apa? Ya, dalam surat Yasin apa? Alam a'had ilaikum ya bani adama apa? Alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Surat Yasin ayat 60. Bukankah aku telah berjanji, mengambil janji dan sumpah kepada kalian, wahai anak-anak Adam, jangan kamu sekali-kali menyembah syaitan, sebab dia adalah musuh yang nyata buat kalian. Wa ni'buduni,
sembahlah aku saja. Nah itulah komitmen kita sebelum menyembah Allah, sebelum masuk ke Baitullah kita lemparin dulu setan. Ambil bekal dulu di Muzdalifah batu. Besok paginya tanggal 10 melempar jumrah Aqabah. Itulah komitmen kita, membersihkan diri kita dari godaan setan. Baru kita bisa diterima di mana? Di Baitullah, tawaf ifadah. Jadi rangkaian ibadah haji itu luar biasa. Baru setelah diterima di rumah Allah, di Baitullah itu sudah dibersihkan kita semua dari dosa, mulai dari Arafah pembersihan dosanya, komitmen kita untuk melawan godaan setan di Muzdalifah dan Jumrah Aqabah tanggal 10, baru kita diterima oleh Allah di rumahnya, dijamu di Baitullah dengan tawaf ifadah, mengitari Ka'bah 7 kali, menyatukan diri kita dengan frekuensi tasbih alam semesta itu, ya. Untuk apa? Ya, kita ini, hati kita ini supaya apa? Lurus. Ya. Supaya kiblat hati kita itu menyatu dengan kiblat yang biasa kita hadapkan wajah kita ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu, ya, setelah selesai prosesi tanggal 10 Zulhijjah itu, baru kemudian kita dapat jamuan Allah lagi, di mana di Mina nginap 3 hari, menginap 2 malam, ya, untuk melempar jumrah ula, wusta dan Aqabah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka haji ini kesempurnaan agama Islam. Lalu bagaimana kita melihat kesempurnaan agama Islam itu? Dari simbol ibadah haji ini, pertama dia adalah sifatnya fisik, yang kedua apa? Ibadah harta. Ya, harta. Harta ini penting. Ya, kalau sholat nggak perlu pakai biaya besar. Ya, cukup bawa badan aja sama baju yang bersih dari najis. Ya, tapi kalau haji kita bawa badan, bawa harta. Bawa persiapan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Al-Baqarah ayat berapa? 196 ya. Kita harus bawa bekal itu, bawa harta. Ya. Inilah simbol apa? Bahwa harta itu mesti kita gunakan untuk ibadah. Ya. Harta itu berguna untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Jadi dalam Islam itu harta itu bukan sesuatu yang jelek. Keliru kalau ada orang mengatakan harta itu nggak bisa dibawa mati. Saya mau tanya, harta bisa nggak dibawa mati? Hah? Yang bersifat fisik enggak. Emas ente, giro ente, tabungan ente, ya, surat tanah ente itu nggak bisa dibawa masuk dalam kubur. Ya, kalau ada syariat begitu, itu syariat tolol namanya. Ya, harta kok dibawa masuk, ya ntar dicuri orang. Ya, mendingan dibagi-bagiin aja buat ahli waris, kan begitu. Itu Islam begitu. Kalau kita punya harta, materi, harta kita udah kita nggak ada urusan dengan harta itu. Itu nanti bakal dibagi-bagi ke ahli waris. Maka ada syariat apa? Mirath. Harta pusaka itu harus dibagi-bagi kepada ahli waris. Tapi bukan berarti kita mati itu masuk ke alam kubur itu nggak bisa bawa harta kita. Bisa, tapi dalam bentuk harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Harta yang bisa dibawa mati adalah harta yang sudah kita persembahkan di jalan Allah. Harta yang bisa kita nikmati sampai hari kebangkitan. Harta itu kita titipkan kepada Allah, bukan dititip ke manusia. Kalau dititip ke anak, jadi harta warisan habis. Dititip ke saudara, jadi harta warisan habis. Tapi kalau kita titip harta itu kepada Allah, dia bakal abadi dan berbunga. Itu baru bunga yang benar. Bukan bunga di bank sekarang.
ente naruh duit di situ. Berbunganya di titipan Allah itu, itulah bunga yang benar. Sebab ada ayatnya mengatakan begini. Wa ma anfaq, di dalam surat Ar-Rum itu Ustaz Jalal ya. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Kalau Anda menunaikan zakat, ya, itu zakat kita kasih harta kita kepada fakir miskin. Enggak semua harta, sebagian saja. Ya, dengan nisbah yang ditentukan oleh Allah dalam syarat Allah Subhanahu wa taala, itu wa ma'atum zakatin turidun wajal faulaikumul mudhifun. Itu sama dengan kita menitipkan harta kita kepada Allah. Dan Allah yang akan melipat gandakan keuntungannya. Itu bunganya jalan terus itu. Itulah investasi. Investasi akhirat itu begitu. Ya. Zakat, sedekah, wakaf. Ya. Amal-amal kebajikan yang kita berikan kepada fakir miskin, kita berikan di jalan Allah untuk agama Allah. Ya. Itu keuntungannya itu dikelola sama Allah. Dan kita akan petik nanti di hari akhirat. Ya. Faulaika humul mudhifun. Itulah orang-orang yang bisa melipat gandakan hartanya jalan Allah. Nah, sebaliknya kalau riba dengan cara ekonomi yang kita simpan uang itu, lalu kemudian uang itu bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja cari uang, tapi uang bekerja untuk kita, kitanya ongkang-ongkang kaki, kitanya diam aja, uangnya yang bergerak, uangnya yang berjalan, diputar, dapat keuntungan, kita nggak kerja tapi dapat untung terus gitu kan. Nah itu riba namanya. Liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Kata Allah, itu nggak akan berkembang, malah akan merusak. Ya. Nah itu. Makanya kita harus perbaiki konsep kita tentang harta ini. Nah, menariknya dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika berbicara tentang harta, ya, Al-Qur'an itu banyak sekali mengulang-ulang tentang harta ini, itu amwal. Ada 55 ayat kata amwal itu diulang-ulang dalam Al-Qur'an. Ya. Kenapa saya perlu bicarakan ini? Ya, karena kajian tematik ini, ya, karena kita melihat bahwasanya peradaban Islam itu juga perlu materi. Jangan dikira Islam ini hanya masalah spiritual, masalah ritual. Ya, Islam ini nggak bisa tegak hanya dengan ritual ibadah, tapi juga harus dengan apa? Ibadah harta. Makanya dalam Islam itu ada ibadah harta. Bukan cuma ibadah zikir, lisan aja, bukan hanya ibadah tabligh, menyampaikan ayat-ayat Allah saja. Ibadah itu bukan hanya apa? Bukan hanya gerakan seperti sholat, ya, atau kita menahan rasa lapar dan haus seperti puasa, ya, tapi ada ibadah harta. Ibadah harta itu seperti zakat, sedekah, wakaf, haji juga ibadah harta. Jadi harta itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan keuntungannya buat kita sendiri, kembali kepada kita gitu. Nah, dalam Islam, Bapak Ibu rahmati Allah, asas-asas keyakinan atau akidah yang berkaitan dengan ekonomi, aktivitas ekonomi manusia ini diatur. Apa saja asas-asasnya, prinsip-prinsipnya? Ya, yang pertama, Allah itu adalah yang membuat syariat bagi seluruh aktivitas kehidupan manusia. Jadi yang membuat syariat, aturan-aturan buat kehidupan kita ini adalah siapa? Allah. Yang menyampaikan syariat itu adalah Rasulullah SAW. Syariat Islam ini mengakui apa? Kepemilikan khusus, kepemilikan kepada manusia. Tetapi kepemilikan yang sejati itu adalah milik Allah. Semua yang ada di langit, di bumi,
Rezeki yang ada di darat, di dalam perut bumi, di lautan, di udara, semuanya adalah milik Allah. Kita hanya diberi mandat untuk mengelola nikmat itu. Kalau ada keuntungan dari pengelolaan nikmat itu, yaitu milik kita, ada milik kita pribadi. Tapi Allah juga menentukan di dalam hartamu ada milik orang lain. Ya. Nah, ini Islam itu mengajarkan demikian. Kenapa? Karena sifat kesempurnaan agama Islam. Jadi Islam itu mengatakan bahwa kepemilikan sejati, semua aset-aset yang ada di dunia ini, alam semesta ini semua milik Allah. Kita hanya titipan. Titipan kita hanya sementara. Ya, tapi titipan yang sementara itu ada yang memang Allah berikan itu kepemilikan pribadi kita. Sehingga apa? Bisa diwarisin. Kalau semua kepemilikan aset itu milik negara, kayak sistem komunis, ya itu berarti harta kita yang kita cari capek-capek nggak bisa diwarisin kepada anak cucu kita. Tapi Islam tidak begitu. Manusia ini ya diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk mengelola bumi ini dan mengambil manfaat dari apa yang Allah sediakan di rizki-rizki itu ada di alam semesta ini. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah taskhirul kaun. Jadi alam semesta ini ditundukkan oleh Allah, diperuntukkan untuk kemaslahatan manusia, digunakan untuk pembangunan, tapi pembangunan yang Allah berikan kepada manusia ini tidak boleh merugikan manusia dan makhluk hidupnya. Maka dalam Al-Quran itu ada ungkapan apa? Sering diulang larangan-larangan apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu merusak di muka bumi ini. Setelah Allah perbaiki, jangan kamu rusak. Contoh sekarang, ya, Allah sudah perbaiki alam semesta ini. Cuacanya stabil, ya, airnya sudah disiapkan oleh Allah. Ya, panas, dinginnya, matahari, ya, musim-musimnya sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Tapi karena ulah manusia, ya, musim-musim itu bisa berubah. Ya. Iklim bisa berubah. Ya, yang tadinya panasnya standar jadi mendidih. Nah, itu bisa. Kan aktivitas apa? Manusia yang apa? Yang rusak, manusia yang rakus, manusia yang apa? Suka berbuat ifsad di atas muka bumi ini. Maka kita harus menanggung resiko itu. Ya, seperti sekarang ada yang namanya apa? Climate change. Ada perubahan iklim. Ya. Ada nanti satu masa, nggak lama lagi, ya, mungkin 20-30 tahun ke depan, ya, panas bumi ini akan berkali-kali lipat, ya, terjadi tidak seperti yang dialami oleh kita dalam waktu 100 tahun belakangan ini, bahkan 200 tahun belakangan ini, itu panas bumi sudah naik, meningkat. Dan nanti, ya, perubahan iklim ini akan dirasakan oleh anak cucu kita. Itu diprediksi, ya, kata para pakar ahli itu mengatakan itu panas bumi iklim yang panas di dunia ini itu bisa jadi neraka bagi manusia. Ya, sebelum neraka betulan. Ya. Jadi harus kita antisipasi. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, menjaga bumi ini lestari, bumi ini ya bisa kembali kepada kualitasnya alamiah, ya, nyaman untuk kita tinggali, ya, baik untuk kita berkehidupan. Ini juga harus kita pikirkan, dan Islam itu harus memberikan solusi. Ya. Dari mana? Itu cara pengelolaan harta di dalam Al-Quran. Ya. Nah, terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, ya, tentang ekonomi, ya, ayat-ayat tentang ekonomi dalam Al-Quran ini kan tentang kesempurnaan Islam ini kan. Jadi Islam itu bukan hanya ritual ibadah, bukan hanya kita berzikir, bukan hanya kita sholat, tapi juga mengatur harta. Makanya ada dalam kisah perjalanan nabi-nabi sebelumnya,
Ada satu kaum, yaitu kaum apa namanya? Madyan. Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Ya, Allah mengutus kepada negeri Madyan itu seorang nabi yang namanya siapa? Nabi Syuaib. Apa syariat yang dibawa oleh Nabi Syuaib ini? Mengatur ekonomi negeri Madyan itu supaya apa? Tidak rakus, supaya tidak mereka menzalimi antar sesama, ya. Mengatur distribusi kekayaan supaya adil, ya. Tapi banyak orang itu nggak mau diatur. Maka mereka protes kepada Nabi Syuaib. Mereka menentang risalahnya Nabi Syuaib. Qalu ya Syuaibu. Ya, dalam surat apa itu? Ya, surat Al-Anbiya ya, atau apa? As-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Wahai Syuaib, kamu itu kalau mau ngajarin kita sholat, ya, ngajarin kita ritual kepada Tuhan, ya ajarin aja ibadah. Ya, tapi tolong ibadah yang kamu ajarin, ya, nyembah Tuhan itu nggak usah ngatur-ngatur kita bagaimana supaya kita meninggalkan sesembahan nenek moyang kita, dan tolong kamu jangan ngatur-ngatur bagaimana kita ini mengelola harta kita. Itu kebanyakan manusia, ya, itu menolak kalau persoalan harta ini diatur sama agama. Ya, itu Nabi Syuaib itu sudah menghadapi itu. Sholat mah sholat aja, ya. Agama mah cukup aja di masjid, kira-kira begitu. Ya, nggak usah agama ngatur-ngatur harta. Ya. Terus harta mau diatur sama siapa? Mau setan. Ya, ya. Kan di dunia ini kan hanya ada dua aturan yang berlaku. Mau ikut aturan Allah atau ikut aturan setan. Manusia bisa bikin aturan, bisa, tapi dia aturannya berdasarkan hawa nafsu. Kalau nggak ikut aturan Allah, ya ikut aturan setan, itu aja. Ya. Maka Allah sudah mengingatkan, hati-hati, ya, mengelola dunia ini, termasuk harta itu, ya, itu ada aturan-aturannya, ya, nggak boleh sembarangan, ya. Dan jangan seperti kaum Nabi Syuaib, orang-orang di negeri Madyan yang menolak. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abaun. Apakah salatmu itu mengajarkan, merintahkan kamu supaya kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Atau salat kamu itu mengajarkanmu untuk apa? Supaya kami bebas, ya, untuk mengelola harta yang kami miliki sesuai dengan kehendak kami. Nah, mereka nggak mau diatur. Jadi dalam Islam itu tidak ada pemisahan antara agama dengan dunia, antara agama dengan kehidupan. Maka syariat Islam yang sempurna yang diwahyukan kepada Nabi SAW itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Bukan hanya akidahnya, bukan hanya ibadahnya yang diatur, bukan hanya muamalah antar sesama, hubungan sosial, tetapi juga muamalah dalam ekonomi. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Menjamin tidak ada kezaliman yang dilakukan oleh sesama manusia. Makanya ayat-ayatnya dalam Al-Quran banyak. Larangan kita untuk apa? Untuk makan harta orang dengan cara yang batil. Itu satu. Yang kedua, Allah melarang kita untuk apa? Makan harta riba. Syariat Islam yang ketiga melarang kita untuk apa? Untuk monopoli, jarimatul ihtikar wal ghish, menipu, ya, atau menimbun barang. Sehingga apa? Menyebabkan orang kesulitan mendapatkan barang yang diperlukan. Sehingga apa? Harga melambung tinggi. Nah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga melarang apa? Riswah wassariqah. Melarang apa? Sogok, menyogok, suap, menyuap, ya. Kemudian melarang apa?
mencuri, ya, mencuri, sariqah. Apakah mencurinya dalam jumlah yang sedang atau jumlah yang besar? Allah juga melarang apa dalam aktivitas ekonomi? Nah, kita nggak boleh melakukan aktivitas yang membuat, ya, menghambur-hamburkan harta, ya, berjudi itu nggak boleh. Makanya dilarang oleh Allah, ya, berjudi. Kita udah punya harta, ya, ternyata harta kita ini merasa kurang banyak, lalu kita main bertaruh, berjudi, ya, sampai ditilep lah itu buat judi online, ratusan juta hilang. Padahal kalau ratusan juta dipakai untuk apa? Investasi, ya, buat apa? Buat sukuk misalnya, ya, retail, kemudian dia taruh di reksadana, kan itu menghasilkan juga, jelas untungnya walaupun kecil, ya, walaupun kecil. Atau apa, deposito, ya walaupun untungnya kecil setiap tahun, tapi kan jelas ada. Tapi kalau kita masukkan itu tuh uang 100 juta buat judi, ya, biasanya bandar-bandar judi ini pinter, ya, kesempatan pertama orang judi dibikin menang dulu sama dia, ya kan? Oh, dapat keuntungannya kan berkali-kali lipat tuh, 100 juta bisa dapat 500. Orang yang main 5, ya kan? Cepet 5 orang, wah, menang dia, dapat 500. Hebat nih. Dalam waktu singkat untungnya 500%. Mana ada deposito 200% setahun? Nggak ada. Ya. Udah, akhirnya apa? Kecanduan, main lagi. Nah, itu mulai nanti itu. Mulai dibikin apa? Sistemnya, dia nggak bakal menang lagi. Ya. Terus dibikin itu, wah, kok bisa kalah ya? Coba lagi. Begitu tuh sampai dia bangkrut, sampai dia bahkan berhutang, ya, untuk menutupi kerugian-kerugiannya. Nauzubillah min zalik. Ya. Itulah Islam ini mengatur kita, jangan sampai harta kita ini sia-sia. Harta itu titipan Allah, harta itu bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Juga Allah melarang apa? Perdagangan yang diharamkan, perdagangan, ya, perdagangan apa? Jual beli barang-barang yang haram itu nggak boleh. Jual beli khamar, jual beli perdagangan manusia, apalagi untuk prostitusi itu haram. Ya, jual beli apa? Perdagangan obat-obatan terlarang itu haram. Semua yang bersumber dari perbuatan yang haram, lalu kita perjualbelikan, perdagangkan, kita dapat untungnya, kita dapat, ya, rentenya, itu semua berarti adalah sumber pemasukan yang haram. Nauzubillah min dzalik. Nggak boleh kita ambil, nggak boleh kita jadikan apa? Sumber penghidupan kita. Maka itu Islam ini ketat, Pak, dalam masalah harta. Kenapa? Ya. Karena harta itu bisa membawa kita untuk menjadi orang bertakwa atau bisa menjadi orang yang rugi. Maka coba kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran tentang orang-orang bertakwa. Apa cirinya? Salah satunya pasti ada masalah harta. Orang yang mengelola hartanya dengan baik, sesuai dengan petunjuk Allah, itu pasti jadi salah satu ciri orang bertakwa. Nggak ada ceritanya, ciri orang bertakwa, sholat aja, puasa aja, nggak ada. Atau beriman saja kepada Allah, hari akhirat, terus yang lain tentang dunia, nggak ada ciri orang bertakwa, nggak. Al-Quran selalu mengingatkan kepada kita, salah satu ciri orang bertakwa itu, yang bahagia dunia dan akhirat adalah mereka orang-orang yang bisa mengelola hartanya dengan benar, dan bisa menginfakkan hartanya untuk jalan Allah. Contoh surat Al-Baqarah, ya, ayat 1 sampai 5. Itu apa? Ada iman pada yang gaib, mendirikan sholat, ya, iman pada akhirat, terus apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun, itu aktivitas ekonomi. Menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah.
Allah, itu aktivitas ekonomi. Itu ciri orang bertakwa. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Al-Baqarah 177 ya, lihat. Yang namanya kebajikan itu bukan hanya menghadapkan wajah ke timur atau ke barat. Bukan hanya yang beriman pada Allah, iman pada rukun iman yang 6. Tapi juga wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Ya, wasailina wa fir riqab. Baru setelah itu wa aqamas shalah wa ataz zakah. Ya, bukan hanya yang beriman saja, tapi juga memberikan harta. Artinya harta itu harus kita punya. Ya. Tapi kita gunakan harta itu untuk kebaikan, untuk kemakmuran bersama, untuk kesejahteraan bersama, sebagai alat untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi harta itu sarana ibadah. Ya. Jadi nggak benar kalau ada orang mengatakan orang soleh, orang baik, orang bertakwa itu adalah yang miskin. Nggak. Katanya orang miskin paling cepat masuk surga. Iya, memang paling dikit hisapnya. Ya. Tapi banyak juga orang miskin masuk neraka. Jangan salah. Iya. Yang disebut miskin di situ dalam ungkapan kebanyakan orang ahli surga adalah miskin. Maksudnya miskin dia senantiasa berharap, ya, bersikap miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan miskin harta. Ya, jangan salah dipahami itu. Hadis-hadis tentang kemiskinan itu. Jangan hadis-hadis itu dipakai untuk melegalkan, menyuburkan kemiskinan. Oh, salah. Orang Islam itu harus kaya. Apa buktinya orang Islam harus kaya? Wah, ada syariat haji. Ada kewajiban bayar zakat. Ya. Itu kan berarti orang Islam harus apa? Harus mampu, harus kaya, memampukan dirinya supaya dia bisa menjadi berzakat. Memampukan dirinya supaya dia bisa berhaji. Ya. Ini. Jadi jangan jadikan dalil-dalil agama itu sebagai legalitas, ya, atau pembenaran terhadap apa? Kemiskinan. Enggak. Oh, Nabi itu Pak Ustadz miskin, Nabi nggak punya harta. Bukan Nabi. Nabi itu nggak miskin. Nabi itu kaya, ya, nikah, bayar apa maharnya. Rasulullah itu menikah dengan Khadijah itu, ya, itu maharnya itu besar, bukan maharnya pakai seperangkat alat sholat, ya. Nabi itu nggak pernah nikah baik dengan Khadijah ataupun dengan istri-istri yang pakai seperangkat alat sholat, ya. Maharnya Nabi itu mahal, besar, ya, 100 onta itu maharnya, ya. Berapa 100 onta kalau sekarang? Hitung aja itu, 1 onta 50 juta, berapa ya? Nah, kali 500, kali 100, 100 kali 50 berapa itu? Banyak ya? Iya banyak. Nabi itu nggak miskin, ya. Nabi itu sederhana, iya. Nabi itu zuhud terhadap dunia, iya, betul. Tapi Nabi nggak miskin. Hartanya ada, tapi lebih banyak yang dikeluarkan, gitu. Yang disisakan sedikit, sekedar untuk apa? Hidup. Itulah Rasulullah SAW. Dan Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya untuk jadi orang-orang kaya, orang-orang mampu. Maka ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, ya, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, itu 9-nya orang kaya. Ya, yang miskin cuma Ali bin Abi Thalib aja. Bukan berarti Ali itu nggak bekerja, tapi dia nggak suka menunjukkan kemewahan, ya. Tidak suka menunjukkan dia punya harta. Dia punya harta, punya. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, ayatnya apa? Lihat di dalam surat Az-Zariyat ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum
Kebanyakan kita memahami ayat ini, orang-orang bertakwa itu orang yang rajin tahajud. Orang bertakwa itu yang suka bangun malam, tidurnya sebentar. Waktu sahurnya dia gunakan untuk istighfar, titik. Padahal masih ada komanya. Apa? Wa fi amwalihim. Nah, orang bertakwa itu punya harta, bos. Ya. Jangan berhenti dong titik. Masa orang ahli tahajud doang yang bilang bertakwa? Orang yang ahli sedekah, nah, ahli zakat, berarti apa? Kaya. Hakun lisail, itu di dalam harta mereka terdapat haknya bagi orang-orang yang minta. Apa yang dirahmati Allah? Ya. Bicara tentang celaka, rugi di akhirat itu apa? Rugi di akhirat itu bukan cuma nggak sholat, bukan cuma musyrik kepada Allah, tapi apa? Lihat ayatnya, surat Al-Mudassir ya. Masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar? Qalu, mereka menjawab, ahli neraka itu, lam naku minal musallin. Satu, kami nggak sholat di dunia. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin, kami nggak beri makan orang miskin. Kalau beri makan orang miskin, kaya apa enggak? Kaya. Ya, berarti orang kaya yang nggak mau memberi makan orang miskin, nah itu masuk neraka. Ya, jadi yang menyebabkan orang masuk neraka bukan hanya karena nggak sholat, tapi karena tidak mengeluarkan hartanya, ya, untuk kebaikan bersama. Insya Allah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan agama itu siapa sih? Orang yang enggak sholat? Enggak, itu nomor sekian. Ya, tapi yang disebut mendustakan agama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan menelantarkan anak yatim padahal dia mampu. Berarti orang apa? Orang mampu, orang kaya, tapi ditelantarkan orang yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin. Berarti dia kaya, mampu, tapi nggak kasih makan orang miskin. Ya. Fawailul lil musallin. Barulah masuk orang yang mendustai agama adalah orang yang menyia-nyiakan sholatnya. Nah, itulah kesempurnaan agama Islam. Memandang urusan dunia dan akhirat ini seimbang. Ya, harta dunia ini sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu umat Islam ini harus meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, jadi orang kaya, ya, supaya apa? Supaya bermartabat. Ya, Yahudi, kenapa Yahudi bisa menggenggam dunia? Ya, itu kuncinya apa? Karena mereka punya sumber daya, kekayaan. Dari mana asalnya? Dari pendidikan. Pendidikan itu penting supaya orang meningkatkan taraf hidupnya. Ya, pendidikan ini dulu kenapa orang Yahudi itu bisa menguasai perekonomian dunia, terutama Amerika dan Eropa? Ya, itu orang tuanya itu orang-orang tua zaman dulu Yahudi itu selalu menanamkan pendidikan buat anak-anaknya. Mereka orang tua boleh miskin, tapi pendidikan buat anak-anak itu nomor satu. Ya, jadi di Amerika kurang dari 100 tahun itu Yahudi udah bisa megang kendali nasional di Amerika dan global. Ya, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang terdidik, orang-orang pintar, dan mereka mendirikan perusahaan-perusahaan itu untuk apa? Untuk membela dan mewujudkan cita-cita agamanya. Itu Yahudi. Maka kita nggak boleh kalah sama Yahudi. Ya, maka Nabi ketika hijrah ke Madinah, apa yang dibangun? Bukan cuma masjid, Nabi bangun pasar. Pasar di Madinah untuk mengalahkan pasarnya Yahudi. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute, Pusat Dakwah Al-Quran, pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.